Halo Shalom, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung dalam Devotion hari ini bersama Gereja Sisi Bandung. Bapak Ibu Saudara, setiap daripada kita pasti mempunyai aktivitas yang kita lakukan setiap harinya, yang kemudian membentuk menjadi sebuah rutinitas. Nah, tanpa disadari, terlalu terbiasa dengan rutinitas dari aktivitas-aktivitas tersebut, terkadang bisa menjadi sebuah jebakan yang halus dalam hidup kita. Kita terlalu terbiasa dengan aktivitas dan rutinitas, sehingga terkadang gak jarang kita menganggap sepele atau memandang sebelah mata dari aktivitas kegiatan tersebut. Contoh sederhananya, ketika kita pertama kali nyapu, kita mungkin nyapunya bersih sampai ke kolong-kolong, namun lama-kelamaan bulan depan tiba-tiba cuma yang sekelewatnya aja dan semakin kendur. Nah, terlebih lagi jika aktivitas yang tadinya begitu berharga dan berarti, namun lama-kelamaan bisa menjadi monoton dan kosong. Nah, hal ini tentu bisa berbahaya bagi kehidupan kita sendiri dan juga bagi orang lain. Contohnya, dalam pekerjaan kita asal cepat selesai aja, kita jadi nggak excellent lagi. Ketika membaca firman, kita baca firman, hari pertama kita baca firman begitu excited dari ayat 1, 2, 3. Namun lama-kelamaan dari ayat 1 bisa loncat ke ayat 30 langsung dan lain sebagainya. Atau mungkin dalam hal berdoa, seringkali kita yang awal mulanya mendoakan seluruh aspek, rajin berdoa, lama-lama menjadi kendur dan kehilangan semangat, mulai jenuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam banyak hal, rutinitas memang sangat penting dan memberi kita struktur yang membuat hidup kita lebih teratur, lebih terarah. Namun, maksudnya jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas tersebut, sehingga lama-kelamaan kita terlena, kita terjebak, dan membuat semangat kita menjadi kendur. Nah, mengawali tahun 2025 ini melalui devotion ini, kiranya kita bisa merenungkan kembali, bisa menjadi reminder, penyemangat baru akan aktivitas yang baik yang sudah dimulai, yang sudah berjalan sebetulnya. Namun jangan sampai kita kehilangan semangat, jangan sampai kita kehilangan esensi dan makna dari aktivitas yang kita lakukan. Atau jangan-jangan malah sudah pudar. Nah, bagaimana untuk tidak terlena dengan rutinitas tersebut? Yang pertama, mengingat tujuan sejati. Nah, rutinitas seringkali membuat kita terbiasa melakukan segala sesuatu tanpa berpikir panjang tentang makna sejatinya. Kita mulai menjalani pekerjaan, pelayanan, bahkan ibadah, dan tugas-tugas lainnya yang otomatis terjadi tanpa menyadari tujuan utama dari aktivitas tersebut. Apakah kita melakukan semuanya ini hanya untuk kewajiban saja, atau kita melakukannya untuk Tuhan dengan hati yang tulus? Dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ayat barusan mungkin sudah sering kita dengar, kita baca juga. Namun meskipun demikian, mudah-mudahan ayat ini tidak menjadi biasa saja akibat sudah kita sering dengar, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu mengingat kembali bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Karena dengan berfokus sama Tuhan akan memberikan kita perspektif yang baru dan membuat kita lebih sungguh-sungguh dan bersemangat dalam setiap kegiatan kita. Tentu kita nggak akan seenaknya jika kita tahu kita melakukan hal itu untuk Tuhan. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Nah, oleh karena itu, untuk keluar dari jebakan rutinitas, kita perlu mengingat kembali tujuan sejati dari setiap aktivitas yang kita jalani, yakni memuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika kita bekerja, kita nggak hanya melakukan untuk mendapatkan gaji atau memenuhi tuntutan, tetapi sebagai bagian dari panggilan kita untuk menjadi berkat untuk orang lain, untuk memuliakan Tuhan.
Ketika kita melayani di gereja, kita bukan hanya membangun rutinitas keagamaan saja, tapi juga untuk mengungkapkan kasih kita, bentuk kasih kita kepada Tuhan dan sesama lewat pelayanan kita. Ketika kita berdoa dan membaca firman, jangan sampai kita hanya melakukan sebagai suatu kebiasaan, namun biar ada hubungan yang hidup dengan Tuhan. Ketika kita ingat bahwa semua yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, beribadah, pelayanan, ataupun berinteraksi dengan orang, semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan menemukan kembali semangat dan makna dalam aktivitas tersebut. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Rutinitas memang membentuk karakter, kedisiplinan, tapi hendaknya juga berorientasi pada tujuan yang lebih tinggi, yakni memuliakan Tuhan. Poin yang kedua, menyegarkan hubungan dengan Tuhan. Dalam Wahyu 2 ayat yang kedua sampai 4, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, di sini Tuhan memuji jemaat Efesus pada saat itu karena kesetiaan dan ketekunan mereka dalam pelayanan mereka. Mereka bekerja keras, tidak lelah, mereka nggak mudah dipengaruhi pendusta di saat tadi. Mereka menunjukkan ketekunan yang begitu luar biasa. Semua ini adalah hal-hal baik, hal-hal yang luar biasa. Namun di ayat 4 menarik ditulis, Tuhan mengingatkan bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Mereka mulai terjebak dan terlena sama rutinitas yang ada. Mereka sibuk sama hal-hal yang terlihat sampai lupa sama hubungannya dengan Tuhan. Meskipun pelayanan mereka tampak begitu baik secara eksternal, namun ada sesuatu yang penting yang kemudian Tuhan sampaikan, yaitu tentang hati, tentang kasih mula-mula dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, segala pekerjaan yang baik yang kita lakukan mungkin memang baik, namun jangan sampai kita terlena sampai mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Makanya kita perlu selalu menyegarkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita kembali ke kasih mula-mula supaya kita nggak hampa, supaya hidup kita nggak jadi suam-suam kuku. Nah, ada lanjutannya dalam Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Nah, kaki dian berbicara tentang lampu minyak pelita untuk menerangi jalan. Dengan kata lain, jangan sampai hilang kaki diannya, jangan sampai hilang pelitanya, supaya kita nggak tersesat dalam hidup ini, supaya kita bisa berjalan dalam terang. Nah, oleh karena itu ditulis tadi dalam ayat yang kelima, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi masuk ke 2025, mari kita kembali menyegarkan hubungan kita dengan Tuhan. Baca firman, ambil waktu terbaik untuk merenung dengan santai, berdoa sungguh-sungguh, datang ibadah, mulai fokus lagi. Jangan terdistract dengan hal-hal yang lainnya, dengan gadget kita dan lain sebagainya. Tahun disciple maker, kita punya hati untuk dimuridkan dan memuridkan. Kita melayani dengan semangat, dengan antusias baru, bahkan dengan hati, dengan kasih, dengan bersekutu bersama Tuhan, punya hubungan yang selalu segar sama Tuhan akan membantu kita keluar dari jebakan rutinitas dan bisa menemukan kembali keseimbangan dalam hidup ini. Membangkitkan semangat dari yang tadinya hidupnya monoton, kita punya perspektif baru, ada pengharapan baru, kekuatan baru dalam melihat sebuah masalah dan tantangan. Dengan punya hubungan yang segar sama Tuhan, kita menjalani hidup dan aktivitas bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Sebentar saya selesai. Saudara, pesan devotion hari ini sangatlah sederhana, yakni untuk supaya kita kembali semangat untuk melakukan aktivitas dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang tulus.
Setiap hal yang dipercayakan, baik itu pekerjaan, profesi kita, pelayanan, ibadah, hubungan dengan sesama, semua berorientasi kepada kasih Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan, biar firman-Mu jatuh ke tanah hati yang subur dan terus bertumbuh. Tuhan, ampuni kalau terkadang seringkali kita terjebak sama kesibukan kita di dunia ini. Bahkan kami seringkali meninggalkan kasih mula-mula kami. Namun hari ini kami mau kembali kepada kasih mula-mula itu. Kami mau membangun kembali komitmen yang mungkin sudah mulai luntur untuk terus melibatkan Engkau dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.